Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga hari ini bisa siap untuk memasuki materi bimbingan konseling kembali. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah cara mengatur waktu belajar. Sudah siap ya, Nak? Kemampuan untuk mengalokasi waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi, baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan, dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Artinya, waktu yang sekarang ini tidak bisa kembali di hari yang esok, karena sudah berganti waktu, karena waktu berjalan terus dan tidak bisa kita ulang kembali. Ada 3 kegiatan siswa atau siswi. Yang pertama, kegiatan di rumah. Kedua, kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah terbagi 2, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan terakhir adalah kegiatan sosial. Kegiatan di rumah adalah aktivitas misalnya belajar di rumah, membantu orang tua, dan beraktivitas atau berkegiatan yang lain. Kegiatan di sekolah, intrakurikuler adalah kegiatan belajar di kelas. Beraktivitas di dalam kelas seperti halnya waktu kita belum mengalami kondisi pandemi seperti sekarang ini. Dan yang berikutnya adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kegiatan yang di dalamnya ada di dalam sekolah, tetapi kegiatan itu adalah untuk mengakomodir atau mengembangkan bakat dan minat siswa terhadap kegiatan selain dari pelajaran. Dan yang terakhir adalah kegiatan sosial. Kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar. Apabila di kelas, ya kamu beraktivitas belajar mengajar di dalam kelas, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, keterampilan, kepramukaan, dan sebagainya. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mengatur jadwal kegiatan sehari-hari, bisa saya contohkan seperti ini. Contoh jadwal kegiatan, semisal waktu bangun pagi. Misalnya kamu bangun jam 4. Apa kegiatan di hari itu? Mulai dari kamu bangun. Misalnya bangun pagi, menunaikan sholat subuh, melanjutkan dengan kegiatan pekerjaan membantu orang tua misalnya, berolahraga, atau aktivitas yang lain. Kemudian next, jam 5.30 sampai jam 6 persiapan berangkat sekolah. Atau karena kita kondisinya masih pandemi, persiapan untuk belajar secara virtual atau secara online. Kemudian melakukan kegiatan belajar di sekolah, istirahat siang, dan seterusnya, sampai beraktivitas lagi kembali di rumah. Misalnya, ada kegiatan ekskul di sekolah atau kegiatan karang taruna apabila kamu berada di rumah, di lingkungan rumah. Kemudian, kegiatan membantu orang tua di sore hari misalnya, setelah maghrib, atau mulai isya, setelahnya kamu belajar, dan yang terakhir adalah tidur di jam berapa. Dan contoh kegiatan ini bisa kamu lakukan setiap hari sebagai sebuah rutinitas, sehingga lebih mudah mengatur waktu, tidak menjadi sulit apabila sudah terkoordinir. Mengatur waktu belajar. Siswa itu perlu dukungan, suasana yang mendukung. Misalnya, suasana yang mendukung ini misalnya diantaranya adalah tubuh yang sehat. Apabila kita dalam kondisi sakit, tentu kita akan kesulitan untuk menerima pembelajaran. Udara yang tidak terlalu panas. Jadi kita butuh sirkulasi udara agar kita bisa merasa fresh sehingga ketika belajar merasa nyaman. Lingkungan yang tidak terlalu bising.
serta suasana hati yang tenang. Apabila mendengar suara-suara yang bising dari sekitar rumah misalnya, atau di sekolah, maka itu mengganggu konsentrasi belajar. Dan suasana hati yang tenang, karena misalnya kita nyaman, otomatis kegiatan belajar mengajar menjadi mudah dan terasa menyenangkan. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan kamu untuk berkonsentrasi pada materi pelajaran. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, antara lain seusai tidur siang sekitar jam 4 sampai jam 5. Selesai sholat subuh misalnya jam 4.30 sampai jam 5.30. Seusai makan malam sekitar jam 7 malam sampai jam 8. Sedangkan waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam. Karena apabila melewati dari jam itu, kondisi tubuh sudah lelah. Sehingga ketika di rumah, ketika selesai beraktivitas, belajar lagi, ya kurang lebih kamu bisa memaksimalkan waktu di antara 1 jam sampai 2 jam. Apabila sudah lewat dari itu, mungkin sudah kurang maksimal. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu. Misalnya tadi belajarnya setelah subuh, kemudian di siang atau di sore atau malam hari misalnya lanjut lagi belajarnya. Jadi ada jeda untuk kamu belajar, terus beraktivitas, terus belajar lagi. Sehingga otak tidak terlalu jenuh, tidak terlalu jemu ketika kamu menerima ilmu yang diterima. Apabila ingin menambah jam belajar, yaitu tadi ya, harus ada rentang waktu untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar, tubuh terasa segar kembali. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Hean Sai Chum dalam buku berjudul Sekolah Siapa Takut. Berikut ini, 1, tetapkan prioritas. Jadi, tentukan prioritas kamu. Kamu mau apa nih? Kamu mau ngapain hari ini? Nah, kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Jadi lakukan skala prioritas, kemudian buat jadwal yang wajar, jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah luangkanlah waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refresh, penyegaran diri, kemudian jangan menunda-nunda. Banyak orang menunda suatu pekerjaan karena alasan tertentu. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit, terlalu banyak, sehingga mengakibatkan mereka punya kebiasaan untuk menunda-nunda. Nah, kebiasaan ini menjadi buruk apabila terlalu dibiarkan berlarut-larut, artinya terulang lagi gitu. Jadi kamu harus buat skala prioritas, mana yang paling penting, kemudian jangan membebani diri supaya kamu nyaman dalam menjalani aktivitas tersebut. Luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Apabila kamu sudah membuat jadwal ditentukan, terus kamu setiap harinya rutin melakukan kegiatan itu, maka itu akan menjadi sebuah pembiasaan, dan jangan menunda-nunda. Jadi apa yang akan kamu lakukan segera. Jangan biarkan itu menunda dan tertumpuk sehingga akhirnya kamu malah membuat kebingungan sendiri. Saya harus yang bagaimana dulu nih ya, akhirnya seperti itu. Yang membuat akhirnya kondisi kita menjadi lebih sulit dalam beraktivitas. Demikian materi hari ini. Semoga kita semua dapat menjadi lebih teratur, lebih bisa menentukan prioritas dan sebagainya, bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.